Selamat malam teman-teman. Izinkan saya berbagi sedikit dari yang saya ketahui. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang apa itu adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, terhadap pekerjaan, keadaan, dan sebagainya. Selama ini kita mengenal adaptasi adalah sesuatu yang baik. Seseorang yang pindah ke lingkungan yang baru, lingkungan yang keras, tadinya yang dari nggak enak, akhirnya dia beradaptasi, terbiasa, akhirnya menjadi biasa, tidak merasa tidak enak lagi, dan menjadi nyaman, menjadi kuat. Seseorang yang mengalami situasi sulit, karena terus dia berusaha beradaptasi, akhirnya terbiasa dan menjadi kuat. Hingga akhirnya ada quotes, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang tidak sampai membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Oke, tanpa perlu saya jelaskan lebih panjang lagi mengenai hal tersebut, saya rasa semua sudah mengerti adaptasi itu baik. Yang saya ingin angkat adalah adaptasi memiliki sisi negatif. Dan sisi negatif yang ada dalam adaptasi ini porsinya cukup besar. Kalau menurut saya hingga 50% sendiri, jadi 50-50. Positif dan negatifnya adaptasi. So, gini, kenapa adaptasi bisa negatif? Adaptasi kembali lagi ke artinya adalah penyesuaian. Seseorang yang tadinya naik sepeda motor, seseorang yang tadinya kemana-mana jalan kaki, dia tidak punya kendaraan, sepeda motor pun dia tidak punya. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dia berdoa, "Tuhan tolong berikan, andaikan aku punya sepeda motor, Tuhan berikan aku sepeda motor Tuhan, sehingga aku kemana-mana bisa naik sepeda motor, tidak perlu tidak perlu harus nunggu angkot dan sebagainya." Akhirnya dengan cara ajaib Tuhan berikan dia sepeda motor. Senengnya bukan main. Kalau dihitung dari gajinya tiap bulan, dia bisa beli sepeda motor, itu mujizat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena adaptasi, karena dia sudah terbiasa dengan naik sepeda motor itu, akhirnya dia sudah lupa. Kalau dulu kemana-mana dia bono dengkul, harus jalan kaki kemana-mana. Jadi sudah tidak merasa itu sebagai sesuatu yang perlu disyukuri lagi. Kalau disuruh mengungkapkan dengan kata-kata dari isi kepalanya, dia akan tetap ngomong, "Ini pemberian Tuhan yang luar biasa, aku dulu jalan kaki dan bagaimana," kalau ditanyain. Tapi di bawah sadarnya dia sudah menjadi terbiasa banget, gitu loh. Contoh lain lagi, misalnya orang yang dulu ngekos, rumah tidak punya, dia berdoa sama Tuhan, "Aku sudah keluarga, 2 anak, ngekos ini terlalu sempit, dapur pun harus bersama dengan rumah tangga lain di kamar-kamar sebelah. Alangkah indahnya engkau beri aku rumah, kalau gajiku tidak mungkin aku beli rumah." Akhirnya Tuhan berikan dia sebuah rumah kecil sederhana di pinggir kota, dan dia bersyukur, seneng. Tahun pertama, tahun kedua dia selalu, dulu ya kalau dapur harus nunggu, ada yang masak harus nunggu yang lain selesai masak baru kita bisa masak ya mang, ngomong sama istrinya kayak gitu. Lama kelamaan sudah di atas 10 tahun udah biasa. Kembali lagi, kenapa? Karena adaptasi, karena dia sudah terbiasa, dan lama-lama meningkat dari yang terbiasa akhirnya menjadi mulai mengeluh, menggerutu. Rumah kita jauh ya dari kota, andai kita rumah di tengah kota, andai rumah lebih besar. Ingat, saya tidak mengajari orang untuk tidak bersyukur. Saya tidak mengajari orang untuk meningkat. Berarti Anda bilang tidak boleh meningkat? Enggak. Poin saya bukan di situ. Poin saya adalah syukurilah selalu kebaikan Tuhan. Jangan menjadi terbiasa. Ajaib mujizat kebaikan Tuhan itu menjadi hal yang biasa.
sehingga kita tidak mengucap syukur lagi. Itu intinya di situ. Bukan soal peningkatan. Enggak, poin saya bukan di situ. Jangan sampai tidak bersyukur, karena Tuhan menginginkan anak-anaknya mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kalau kita menjalani segala kebaikan Tuhan dengan sudah merasa terbiasa, tidak seperti kebaikan Tuhan lagi, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Itulah intinya. Jadi yang ingin saya tekankan adalah hati-hati dengan adaptasi. Ingatlah kita dulu bagaimana. Itu saja. Salam Amazing Grace.